Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Hikmah nomor 103, 104. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu utawi wong sing mengenal Allah, ma'rifat, iku la yazulu, ora hilang. Apa sing ora hilang? Ittiraruhu, rasa darurate arif, rasa darurate arif wong sing ma'rifat. Wala yakunu lan ora ana iku ma'a ghairillahi sertane selain Allah apa qararuhu tetepe wong sing ma'rifat. Orang yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, tidak hilang rasa kedaruratannya kepada Allah. Merasa butuh berlindung, butuh pertolongan, butuh perlindungan kepada Allah, dan rasa butuh itu tidak bisa hilang. Selalu darurat kepada Allah. Maka Profesor Dr. Yusri Rushdi dalam kitabnya Irsyadul Bariyah Syarah Hikam Ibn Athaillah mengutip satu hadis Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, Nabi berdoa, wahai Allah yang hidup, tidak pernah dan tidak akan mati. Sejak dulu ada. Hai Allah yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu kami selalu memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni, berikan yang terbaik, yang baik kepada kami, sya'ni kullahu, seluruh urusan kami, seluruh perkara kami. Wala takilni ila nafsi turfata ainin, janganlah engkau serahkan, yakni engkau tidak menolong, yakni janganlah engkau menterlantarkan kami, membiarkan kami mengurus diri kami sendiri, sekejap mata pun jangan tanpa pertolonganmu ya Allah. Luar biasa. Hadis yang dipilih oleh Profesor Dr. Yusri Rushdi di halaman 274. Kemudian di halaman 275, Profesor Dr. Yusri Rushdi mengutip satu ayat Al-Quran, Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu rusak, musnah, fana, illa wajhah, kecuali zat Allah. Beliau menafsirkan halikun, segala sesuatu rusak,
fil madhi, di waktu yang lalu, wal hali, sekarang, wal istiqbali, kemudian akan rusak selain Allah, illa wajhat tajalli, kecuali zat yang dimana zat itu hamba Allah yang ma'rifat merasakan tajalli, tersingkap, terbuka, merasakan kebutuhannya dengan Allah, wal imdadi, dan selalu meminta pertolongan, bantuan dari Allah. Fala yaskunu ila syai'in fanin, maka orang yang ma'rifat itu tidak merasakan tenang, nyaman, bergantung pada sesuatu yang fana. Bal yaskunu ilallah al-mawjudi bil haq, justru tenang, nyaman, bergantung kepada Allah yang mawjud, yakni tidak pernah tidak ada terus dengan hak. Luar biasa. Kemudian hikmah nomor 104, anaro, memberi cahaya sapa Allah, ad-dawahira, ing perkara-perkara dohir, seperti alam bumi, alam langit itu dohir. Apa cahayanya? Bi anwari asarihi, kelawan cahaya-cahaya hasil-hasil ciptaan Allah. Asar, hasil-hasil ciptaan Allah. Bi anwari asarihi, kelawan cahaya-cahaya hasil-hasil ciptaan Allah, yakni cahaya matahari itu kan cahaya hasil ciptaan Allah pada matahari. Cahaya bulan itu kalau perkara-perkara dohir seperti bumi, cahayanya ya cahaya yang ditanam oleh Allah, dipasang pada makhluknya Allah, seperti cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bumi. Nah, kalau hati bukan, lain ya. Wa anara, lan memberi cahaya sapa Allah, as-saraira, ing pira-pira rahasia hati, yakni isi hati, spiritual, jiwa. Cahayanya bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, bukan cahaya listrik, lampu. Bi anwari awsafihi, kelawan cahaya-cahaya sifat Allah, sifat-sifat Allah. Kalau cahayanya hati, ketika hati itu misalnya merasakan keputusasaan misalnya ya itu tidak bisa dia kegelapan itu, problem itu hilang dengan cahaya matahari. Cahayanya apa? Cahaya sifat Allah, bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman, penyayang, punya sifat apa? Al-Mu'in, penolong, ya. Punya sifat Al-Basit, melapangkan rezeki, melapangkan hati. Nah, itu baru terasa cahaya itu berpengaruh pada hati manusia, pada sarair ya, atau yang disebut dengan isi hati manusia. Di dalam Al-Quran, kata ila yang artinya kepada ya,
ila harfu jarrin atau hafid ya. Kalimat huruf hafid itu terdapat 737 kali. Nah, di antaranya 737 kali ada ayat ila asari rahmatillah, kepada hasil-hasil ciptaan perwujudan dari rahmat Allah. Ar-Rum ayat 50. Matahari, bulan, cahaya lilin, cahaya obor, ila asari rahmatillah, menuju hasil-hasil ciptaan perwujudan dari rahmat Allah. Ar-Rum ayat 50. Kemudian ada lagi ilallah dalam Al-Quran. Fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Berarti kepada Allah. Di antara 737 kali kata ila dalam Al-Quran. Kemudian ila taghut, menuju berhala. An-Nisa ayat 60. Ila taghut. Ila taghut, menuju berhala. Itu ayat An-Nisa ayat 60. Kepada berhala, menuju berhala. Kemudian ada lagi ila tahlukati, menuju kerusakan. Jadi hamba Allah ini ada yang menuju berhala, ila taghuti, ila tahlukati, menuju kerusakan, yakni akalnya tidak dipakai, naluri nggak dipakai, yang dipakai ada tindakan yang ceroboh, kemudian tindakan yang merugikan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, membawa keberantakan rumah tangga diri sendiri, seperti perjudian dan sebagainya. Itu ila tahlukati, menuju kerusakan. Kalau ila taghut, menuju berhala, ila tahlukati, menuju kerusakan. Al-Baqarah ayat 195. Ila taghuti, menuju berhala. An-Nisa ayat 60. Ila asari rahmatillahi, menuju hasil-hasil ciptaan perwujudan dari hasil-hasil ciptaan Allah, perwujudan dari rahmat Allah. Ar-Rum ayat 50. Kalau ila taghut, An-Nisa ayat 60. Kemudian fafirru ilallah, yaitu Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah, menuju Allah. Az-Zariyat ayat 50. Li ajli dalika, krono sebab mengkono dua cahaya untuk alam dohir, kemudian cahaya Allah untuk alam batin, hati. Afalat, terbenam opo anwarud duwahiri, cahaya-cahaya piro-piro dohir. Cahaya matahari bisa terbenam, cahaya bulan bisa terbenam, bahkan bisa gerhana, cahaya lilin bisa padam, cahaya listrik bisa padam. Walam ta'ful, lan ora terbenam opo anwarul qulubi, cahaya-cahaya piro-piro hati, dengan ilmu, dengan ma'rifat, dengan riyadhah, membersihkan nafsu, wassarairi, dan rahasia-rahasia hati, isi hati. Walidhalika, cahayanya tidak terbenam.
ya. Cuma aktif enggak, artinya aktif dia ada cahayanya enggak itu. Walidzalika lan krono mengkono. Dua cahaya tadi, cahaya untuk alam dohir, ya cahaya dohir, cahaya untuk alam batin adalah cahaya-cahaya sifat Allah. Lila diucapno, inna syamsan nahari, opo dawuh, inna syamsan nahari, setuhune matahari ini siang, iku dagrubu terbenam, opo syamsan nahar, bilaili kelawan dalu. Matahari siang terbenam di malam hari. Wasamsul qulubi utawi cahaya piro-piro hati iku laisat ora ono. Apa samsul qulub ora ono iku tagibu terbenam apa samsul qulub. Cahaya hati tidak terbenam. Nah, maka Profesor Dr. Yusri Rusdi mengungkapkan cahaya-cahaya dhahir di surat As-Saffat ayat 6. Beliau mengangkat ayat inna zayyannas sama'ad dunya bisinatin nil kawakib. Sesungguhnya kami Allah menghiasi langit yang tampak di bumi ini, dekat dunia, dekat bumi, dengan hiasan berupa bintang-bintang. Ini hiasan langit, ada bintang. Apa hiasannya bumi? Kemudian sebagai perbandingan surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menciptakan, menjadikan apa-apa yang di atas muka bumi ialah hiasannya bumi. Jadi dua ayat ini, As-Saffat ayat 6, Al-Kahfi ayat 7 menerangkan dua hiasan langit dan hiasan bumi. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu sebagai pendalaman dari masalah ini, kami angkat dalam satu kitab, yaitu Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, Ali Ahmad Al-Jirjawi. Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, terbitan Darussalam. Filsafatnya syariat. Bagaimana filsafat yang syariat ini diterangkan akan kejadian alam membawa rahmat, tapi alam kadang juga membawa musibah. Kedua-duanya ciptaan Allah. Maka kedaruratan manusia kepada Allah, meskipun dengan dilengkapi dengan alam semesta, tetap butuh. Nah, seperti dalam kasus yaitu mengenang syairnya Abu Thalib di halaman 149, Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Abu Thalib pernah bersair, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Makhluk yang putih, yakni keponakan Abu Thalib, Muhammad Rasulullah. Yustasqal ghamamu,
diturunkan siraman air jatuh dari awan mendung biwajhihi, dengan tawassul perantara keponakan beliau yang berkulit putih. Sumalul yatama, tempat berlindungnya anak-anak yatim. Sumal, harokatnya ya, maknanya sumalul yatama, malja'ul yatama, berlindungnya anak-anak yatim, perempuan maupun laki-laki, ismatun lil aramili, pelindung bagi janda-janda. Nah, Abu Talib pernah bersair demikian. Maka ketika Rasulullah berdoa untuk diturunkan hujan, turunlah hujan. Hujan turun, ya, karena dilapuri tanahnya tandus, banyak binatang yang mati karena kurang minum. Maka Rasulullah dimintai untuk berdoa turun hujan, mintanya kepada Allah yang menentukan. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tidak lama kemudian turunlah hujan. Kata Rasulullah, seandainya Abu Talib ini masih hidup, masih bersama orang hidup sekarang ini, akan sejuk kedua mata Abu Talib. Lalu Ali bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan syair Abu Talib itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Nah, berarti boleh kan tawasul dengan Rasulullah, karena cahaya alam baru tidak baik-baik, yaitu tandus. Cahaya Rasulullah hati, cahaya orang yang ma'rifat tingkat tinggi, yang sempurna kema'rifatannya, dekat dengan Allah, maka membawa kebaikan pada alam, rahmatan lil alamin. Ini kasus satu. Kemudian kasus kedua, yaitu solat zatiyah, solawat datiyah. Solawat datiyah dikaji oleh Profesor Dr. Yusri Rusdi dalam karyanya Syarhu Sholawatil Aulia ala Khotamil Anbiya. Sebuah kitab mengupas solawat-solawatnya para wali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diceritakan di halaman 192. Suatu ketika ada orang membaca solawatnya Ibrahim Ad-Dasuki yang terkenal dengan solat Az-Zatiyah, solawat Datiyah. Di suatu waktu orang ini membaca, tidak paham artinya. Dan sebagian orang-orang mengatakan solawatnya Ibrahim Ad-Dasuki itu solawat as-solat Zatiyah mengandung kemusikan. Maka orang ini bingung. Begitu bingung, orang ini tidak menemukan jawaban. Suatu hari orang ini tidur, bertemu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyuruh orang ini, tanyakan kepada Yusri Rusdi, Profesor Dr. Yusri Rusdi, untuk menjabarkan, menjelaskan sholawatnya Ibrahim Ad-Dasuki tersebut. Lalu akhirnya
orang ini tidak mengenal siapa Yusri. Akhirnya dia menemui, menceritakan pada sepupunya. Dan sepupunya mengenal Yusri Rusdi. Maka dilaporkan kepada Yusri Rusdi. Lalu beliau, Syekh Yusri ini menjelaskan tentang makna sholawat dzatiyah. Nah, di antara sholawatnya ini, begini redaksinya. Allahumma sholli ala zat al-Muhammadiyah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada atas zat Muhammad. Al-Latifah, lembut. Al-Ahadiyah, satu. Nah, di sini disebut zat Muhammadiyah. Yusri Rusdi menafsirkan manusia itu punya surah di halaman 194, punya surah rupa fis, ya. Kemudian punya ruh, jiwa. Nah, ruh inilah waruh yadat, hakikat zat manusia. Waruh tadharu fi kulli alam. Ruh ini bisa aktif di berbagai alam. Bisuratin, dengan rupa. Ruh itu sama. Tapi bisa di dalam beberapa juta miliar rupa manusia. Al-Infitar ayat 8, fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Di mana saja rupa apa saja yang dikehendaki Allah, Allah menyusunmu manusia. Ruhnya ciptaan Allah, semua ciptaan Allah dimasukkan di dalam surah-surah yang berbeda. Ada surah Zaid, ada Zainab, ada Ja'far, ada Ahmad. Jasadnya beda-beda, dimasuki oleh ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk di alam arham, alam rahim. Rohnya sama. Alam aslab, tulang belakang. Ya. Kemudian fi alamid dunya, roh masuk di alam dunia. Dari fisik yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sepuh, jasadnya berubah-ubah. Rohnya sama. Nah, oleh karena itu, kata beliau, maka benar sholawat dengan redaksi Muhammad disebut al-zat al-Muhammadiyah. Kemudian disebut latifah, Muhammad disebut latifah di halaman 195, allati yas'abu idrakwa min syiddati latafatiha. Karena zatnya Muhammad, rohnya Muhammad SAW itu sulit dijangkau oleh manusia biasa seperti kita, saking sangat lembutnya, sangat privasinya, sangat terjaganya, sangat bersihnya. Kemudian disebut ahadiyah di halaman 196. Ahadiyah itu la syabihalaha, tidak ada yang menyerupai rohnya Muhammad. Fayyazat la kasairidat, maka rohnya Muhammad itu zat, tapi tidak sama dengan zat-zat yang lain. Karena zatnya roh Muhammad itu bermanfaat pada seluruh zat alam. Wala tujadu fil akwan zat, dan tidak ditemukan di alam itu zat tasya'abat minha syairul mawjudat,
yang bercabang-cabang darinya maujud yang lain. Yakni yang lain itu merasakan cahaya zatnya Muhammad SAW seluruh alam atas ketentuan Allah. Tidak ada zat illa zatahu kecuali zat Muhammad al-Muhammadiyah Muhammad SAW al-mausufa yang disifati wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidak aku mengutusmu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah ini diantaranya. Kemudian sholawatnya Samsi Sama'il Asrar. Muhammad itu matahari langitnya isi hati, rahasia-rahasia hati. Wa madharil anfar, wa madharil anwar, dan manifestasi cahaya-cahaya. Di halaman 197 beliau mengatakan, memberikan penjelasan kalau cahaya matahari tuzilud dulmah, menghilangkan kegelapan, ya begitu. Kemudian cahaya Muhammad Rasulullah SAW itu memberikan terang benderang pada isi hati manusia. Terutama di sini disebutkan fa'adhara asrar rububiyah, maka cahaya Rasulullah itu bisa membuat jelas rahasia-rahasia dari Allah Tuhan semesta alam, wa asrar uluhiyah, dan cahaya-cahaya Allah yang disembah, wa asrar halqi, dan cahaya-cahaya makhluk Allah, wa asrarul hayati al-ula, dan cahaya-cahaya kehidupan pertama dunia, wal akhirah, wa muradatillah, dan apa-apa yang diinginkan Allah, yakni dikehendaki Allah. Maka Rasulullah disebut Samsul Ma'arif, cahayanya berbagai ma'rifat. Nah ini karena kekuatan hati manusia sempurna, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penyempurna sholawat Ibrahim Ad-Dasuki Ad-Datiyah saya baca secara lengkap. Allahumma salli ala zat al-Muhammadiyah al-Latifah al-Ahadiyah. Ya Allah, berilah rahmat atas zat Muhammad yang lembut, yang satu, Samsi Sama'il Asrar, matahari langitnya rahasia-rahasia, wa madharil anwar, dan tempat jelasnya manifestasi cahaya-cahaya, wa markazi madaril jalal, dan orbitnya, pusat orbitnya keagungan, yakni keagungan Allah itu tampak pada diri Muhammad Rasulullah SAW, wa qutbi falakil jalal, dan kutub jalan peredaran keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterjemahkan, ditampakkan dengan kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, bisirrihi, tawassul dengan rahasia Muhammad SAW, ladaika, di sisimu, wa bisairihi, dan tawassul dengan perjalanan Muhammad, ilaika, menujumu ya Allah, amin khaufi, berikanlah keamanan, rasa aman yang menghilangkan ketakutan kami, wa aqil asroti, dan urungkan ya Allah, maafkan ya Allah, ampuni ya Allah kesalahan kami, terplesetnya kami,
wa azhib huzni, dan hilangkan sifat loba kami, rakus kami, ambisi kami, wa kunli, dan engkau berikan yang manfaat, yang menguntungkan pada diri kami, wa khudni ilaika minni, dan ambillah kami menujumu ya Allah dari diri kami sendiri, tidak bergantung, tidak membanggakan diri kami. Warzuqni al-fana'a anni, dan berikan rezeki kepada kami fana, putus dari kami, dan selalu bertawakal kepadamu ya Allah. Wala taj'alni maftunan, dan jangan jadikan kami terfitnah, tergoda, terperangkap, terjebak binafsi, dengan nafsu kami. Mahjuban bihissi, tertutup, terhalang darimu ya Allah dengan panca indera kami. Wakshif li, dan singkaplah, bukalah kepada kami angkulli sirrin, dari seluruh rahasia, maktumin, yang tertutup, yang disembunyikan. Ya Hayyu, wahai Allah yang hidup, ya Qayyumu, wahai Allah yang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.